Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di hari ke-16 tahun 2022. Bagaimana kabar adik-adik semua yang di rumah? Are you ready? Tidak dengar suaranya ya? Iya. Are you ready? Are you ready? Oke, Kak Duli ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka sekolah minggu online kita dengan lagu Hello Hello Hola Hola. Semua suka cinta ya. Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom. Apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom. Apa kabar? Hello, hola. Shalom, apa kabar? Hello, hola. Shalom, apa kabar? Hello, hello. Sekali lagi ya. Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom. Apa kabar? Hello, hello, hola, hola. Shalom, shalom. Apa kabar? Hello, hola. Shalom, apa kabar? Hello, hola. Shalom, apa kabar? Kak Doli bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu di sini berharap adik-adik semua di rumah kabarnya luar biasa. Semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mulai dengan sekolah minggu online kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua ketika kita mengikuti sekolah minggu online. Oleh karena itu, mari kakak mengajak kita semua ambil sikap doa. Kita akan menyanyikan pujian Yesus menantikanmu. Dalam sikap doa kita nyanyikan pujian ini untuk kita berdoa. Yesus, Yesus, satunya jalan.
Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk berada di tahun 2022. Dan secara khusus hari ini kami berterima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan kami untuk semua berada, berkumpul bersama di dalam acara sekolah minggu online. Kami akan memulai sekolah minggu kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Yesus hadir, menolong dan memberkati. Baik itu setiap kami, guru-guru, dan juga semua anak-anak yang sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Mari Tuhan memberikan sukacita bagi kami di dalam memuji-muji nama Tuhan, memberikan damai sejahtera bagi kami di dalam memuji-muji nama Tuhan, bahkan mendengarkan cerita firman Tuhan nanti. Supaya hari ini hati kami boleh melimpah dengan sukacita yang daripada Tuhan di dalam kelas sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan juga mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak ada di hadirat Tuhan dalam kelas sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Kakak Tina ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Get Up, Get Up. Ayo semua berdiri. Kepada seluruh dunia. Baik adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau duduk yang tenang. Kita mau memohon pertolongan Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan satu pujian, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati.
kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu yang mulia, yang agung, besar dan ajaib ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, kekuatan yang Tuhan berikan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh diberikan kesempatan untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau datang kepadamu. Pada pagi hari ini kami mau menaikkan setiap doa-doa dan permohonan kami kepadamu ya Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk adik-adik kami yang kembali masuk sekolah. Kami bersyukur karena semua guru-guru, orang tua mendukung setiap pendidikan anak-anak kami. Tuhan, tolonglah supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan kepintaran, semangat untuk belajar kembali di sekolah. Tuhan, jaga semua adik-adik supaya mereka tetap sehat dan bisa bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan setiap kebijakan, setiap kemampuan yang Tuhan berikan bagi mereka sehingga mereka boleh mengatasi setiap persoalan khususnya pandemi ini, sehingga kami bisa melewatinya dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan, dan kami memohon agar Tuhan tetap memberkati dan memakai pemerintah kami untuk melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tuhan, Engkau tolong juga setiap orang tua untuk terus mendukung anak-anak di dalam belajar, di dalam segala hal yang mereka lakukan. Tuhan tetap sertai. Berkati juga guru-guru sekolah minggu untuk terus bisa melayani anak-anak melalui sekolah minggu, baik yang secara online maupun yang secara offline. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, perlengkapi guru-guru sekolah minggu sehingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan, memberitakan firman Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap doa dan permohonan kami ini. Biarlah Tuhan mendengar, menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini kakak-kakak guru sekolah minggu akan cerita tentang apa ya? Kalau begitu, siapkan Alkitabnya, siapkan hati, duduk dengan tenang. Sebelum kita mendengar cerita, kita angkat sebuah pujian, Firman Jadi Manusia. Di antara kita
Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Senang sekali hari ini kalian bisa menjumpai adik-adik kembali dalam sekolah minggu online GKIN Revival Kupang. Nah adik-adik, tanpa terasa kita sudah ada di tahun yang baru, tahun 2022. Tentunya dengan harapan yang baru juga. Apa yang adik-adik harapkan di tahun yang baru ini? Apakah itu mendapatkan mainan yang baru? Apakah itu mendapatkan pakaian yang baru? Apakah itu mendapatkan sepatu atau tas yang baru? Apakah itu mendapatkan handphone yang baru? Dan mungkin masih banyak lagi harapan adik-adik untuk mendapatkan sesuatu yang baru di tahun 2022 ini. Nah, tapi satu hal yang adik-adik tidak boleh lupakan adalah adik-adik harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada adik-adik juga hati yang baru. Nah, hati yang baru adalah hal yang paling penting bagi setiap orang-orang percaya. Mengapa? Karena kalau kita melihat pada tahun 2021, tahun yang telah lewat, ada banyak dosa yang kita lakukan. Misalnya saja adik-adik melawan orang tua di rumah, mengeluarkan kata-kata kotor, berbohong, menipu, berkelahi dengan teman, berkelahi dengan saudara. Nah, itu adalah dosa-dosa yang mana dosa-dosa itu mengotori hati daripada adik-adik. Dan karena itu di tahun yang baru ini adik-adik harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada adik-adik hati yang baru. Sehingga dengan hati yang baru adik-adik boleh hidup menyenangkan Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik sekalian, bagian firman Tuhan ada janji Tuhan yang berbicara tentang hati yang baru yang akan Tuhan berikan kepada orang-orang Israel. Di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan juga Yehezkiel 36 ayat 26. Kakak Lin akan membacakannya bagi kita. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru diam di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kemudian di dalam Yehezkiel 36 ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru diam di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dua ayat firman Tuhan ini adik-adik, ada janji Tuhan di sana bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang taat kepada Tuhan dengan hati yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, janji itu juga berlaku bagi orang-orang percaya masa kini, berlaku bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berjanji Dia akan memberikan hati yang baru, hati yang mau taat kepada Tuhan. Nah, kita perlu bertanya, mengapa kita perlu hati yang baru? Karena hati kita yang lama telah dicemarkan dengan dosa. Kita membutuhkan hati yang baru. Kalau begitu, siapa yang bisa memberikan kepada kita hati yang baru? Satu-satunya yang bisa memberikan kepada kita hati yang baru adalah Tuhan Yesus sendiri. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kepada kita hati yang baru, menyucikan hati kita dari setiap dosa yang sudah kita lakukan di tahun yang lama, dan memberikan kepada kita hati yang baru untuk menjalani sepanjang tahun yang baru ini. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hati yang baru? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa. Kita sering sekali jatuh di dalam dosa. Itu hal pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita harus memiliki kerinduan supaya Tuhan mengampuni dosa kita. Kerinduan supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Kemudian langkah yang ketiga,
kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kemudian kita mengaku setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan dan memohon ampun kepadanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita, dan memberikan kepada kita hati yang baru. Nah, adik-adik, itulah langkah-langkah bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang baru. Di sepanjang tahun yang baru ini, Kakak Lin mau mengajak adik-adik supaya membuka lembaran yang baru. Bukan saja pakaian, bukan saja sikap, tetapi hati kita adalah hati yang baru untuk taat kepada Tuhan menjalani sepanjang tahun 2022 ini. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kakak Lin ingin bertanya, siapa yang rindu untuk mendapatkan hati yang baru? Kalau ada, silakan angkat tangan. Yang sudah angkat tangan, mari kita berdoa bersama-sama. Kakak Lin akan pimpin di dalam doa. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kepada adik-adik hati yang baru, hati yang mau taat kepada Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan janjikan, Tuhan akan memberikan hati yang baru kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan memberikan hati yang baru supaya orang-orang percaya dapat taat kepada Tuhan. Kalau adik-adik sudah mengangkat tangan, mari Kakak Lin memimpin kita di dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu yang sementara mengikuti firman Tuhan dari video Revival Kids. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan, mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa mereka. Tuhan memberikan mereka hati yang baru, hidup yang baru, supaya dengan hati yang baru mereka mau taat kepada Tuhan, mau mengikuti akan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu dan memberikan kepada mereka hati yang baru, hati yang taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, semua yang sudah angkat tangan dan sudah berdoa, Kakak Lin percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kepada adik-adik hati yang baru. Kalau demikian, maka dengan hati yang baru itu, adik-adik dapat melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Adik-adik dapat hidup dengan taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memberikan adik-adik hati yang baru dengan tujuan supaya adik-adik taat kepada Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, bersama dengan Kayen kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan kali ini terambil dari Yehezkiel pasal 36 ayat ke-26. Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26 yang berbunyi, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Selamat menghafal adik-adik, shalom. Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Sebelum kita doa penutup, mari kita mengangkat sebuah pujian, God of Love. And the words above, I can
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat cerita firman Tuhan yang Tuhan sudah beri untuk kami. Kami akan berpisah, kami akan bertemu minggu depan. Tuhan tolong kami agar kami bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online. Hanya ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadat kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom.